Sobat-sobat sekalian, nama saya Pras. Saya berbicara melalui kanal YouTube saya pribadi, Pras Guntur Seto. Pada luncuran video kali ini, saya masih setia membicarakan tema-tema dalam hubungan kuasa alam pikiran bawah sadar manusia, seperti biasanya juga. Saya tetap mendoakan agar Anda semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu diliputi rasa bahagia dan sejahtera, berkecukupan dan berkelimpahan dalam semua hal. Sobat-sobat sekalian, tema yang saya bicarakan pada luncuran video kali ini berjudul Cara Melawan Lupa. Namun, sebelum saya melanjutkan tema ini, silahkan Anda mensubscribe kanal saya ini. Cukup sekali saja. Kalau Anda sudah pernah mensubscribe sebelumnya, maka Anda tidak perlu melakukannya lagi. Sebab nanti sama maknanya Anda membatalkan subscribe Anda sendiri. Jadi sia-sia. Nah, setelah Anda melakukan subscribe, maka tugas Anda selanjutnya adalah memutar setiap video yang sudah saya unggah. Dan Anda bisa menekan tanda like atau tanda suka pada setiap video yang telah Anda tonton. Lalu Anda bisa membagikan setiap video ini kepada sahabat-sahabat Anda dan suruh mereka juga melakukan subscribe, menekan tanda like atau suka, dan share juga kepada teman-teman mereka. Sahabat-sahabat Guntur Seto sekalian, manusia hidup di dalam alam kesadaran, dan hidup yang kita lakoni ini adalah kesadaran itu sendiri. Kesadaran itulah yang menandai bahwa kita hidup, dan kesadaran kita sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa itu. Hidup dan kesadaran merupakan satu bagian integral yang tidak terpisah. Di mana ada kesadaran, ya di situ ada hidup. Sebaliknya juga begitu. Di mana ada hidup, ya di situ ada kesadaran. Lebih lanjut, di mana ada hidup, ya di situ jugalah pasti ada kehidupan. Semua sistem ini berjalan begitu rupa, ritmis dan harmonis, tidak saling bertentangan, tidak saling bertabrakan satu sama lainnya. Apakah itu yang terjadi di planet bumi ini?
maupun yang terjadi di semesta raya, di ruang angkasa, termasuk semua yang terjadi di dalam kedirian manusia. Dalam rangka merawat keberlangsungan hidup, Tuhan Allah yang maha sempurna telah merancang ketubuhan diri kita ini dengan sistem unik dan canggih. Wujud ketubuhan kita pun dirancang sebegitu rupa. Semua sistemnya berjalan ritmis dan harmonis, tidak saling bertentangan dan tidak saling bertubrukan. Dengan begitu, bisa disebutkan bahwa manusia secara hakiki adalah makhluk kesadaran yang sedang mengalami proses ketubuhan. Bukan sebaliknya, makhluk ketubuhan yang sedang mengalami proses kesadaran. Kita adalah makhluk kesadaran, persisnya makhluk yang berkesadaran. Salah satu alat kesadaran yang ada di dalam ketubuhan kita adalah otak atau brain. Ini hardware. Dan softwarenya disebut sebagai pikiran. Pikiran itu adalah software. Atau dalam bahasa asing sering disebut dengan mind. Jadi ada brain softwarenya, ada mind softwarenya. Brain itu hardware, mind itu software. Kira-kira demikian. Otak kita memiliki dua area pikiran. Satu disebut pikiran sadar atau conscious mind, dan yang satunya lagi disebut pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Nah, pikiran sadar memiliki ingatan berjangka pendek atau short term memory. Pikiran bawah sadar memiliki ingatan berjangka panjang atau long term memory. Di wilayah pikiran bawah sadar inilah semua jenis informasi, memori, dan ingatan tentang semua peristiwa apa saja tersimpan secara rapi dan abadi di sana. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pernahkah Anda mengalami peristiwa lupa akan sesuatu? Pastinya pernah, bukan? Dan saya percaya bahkan sangat sering. Anda lupa nama seseorang, Anda lupa alamat seseorang, Anda lupa tanggal lahir seseorang, Anda lupa di mana Anda meletakkan sesuatu, seperti kunci mobil, kunci lemari, kunci berangkas tempat penyimpanan uang, barang-barang perhiasan seperti emas, berlian, dan jam tangan mahal. Anda juga pernah mengalami lupa nama jalan. Anda juga pernah mengalami lupa mengingat kunci jawaban waktu mengikuti ujian akhir sekolah. Anda juga pernah lupa mengingat kunci jawaban ketika mengikuti proses wawancara misalnya. Bahkan Anda juga pernah lupa di mana menyimpan informasi apa dan sejenisnya, khususnya pada waktu Anda melakukan
presentasi di kantor atau di tempat lain, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak sekali jenis kelupaan yang kita sering alami dalam kehidupan kita ini. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa Anda bisa mengalami peristiwa lupa? Apakah ingatan Anda tentang semua itu benar-benar hilang dari pikiran Anda? Yuk, simak penjelasan saya yang berikut ini. Sahabat-sahabat sekalian, kejadian melupa itu sesungguhnya peristiwa biasa dan sangat manusiawi terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Anda tidak perlu panik juga. Santai sajalah. Anda bisa melupa karena Anda hanya mengandalkan ingatan pikiran sadar. Pikiran sadar semata-mata pula. Kita akan tahu ya, bahwa pikiran sadar atau ingatan pikiran sadar itu sifatnya hanya sementara dan berjangka pendek. Tidak bisa lama-lama di sana. Kalau Anda mengingat sesuatu, dia segera akan digantikan dengan peristiwa yang lain. Jadi itu biasa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Dan memang pikiran sadar ini dirancang untuk proses olah data atau informasi dalam jangka pendek saja. Tidak bisa lama-lama. Sesungguhnya, kalau saya boleh jelaskan, sesungguhnya Anda tidaklah benar-benar melupa dalam hal ini. Masalahnya, ingatan Anda itu telah masuk, tersimpan jauh di dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan celakanya, belum terjadi koneksi yang cukup baik juga antara ingatan pikiran sadar dan ingatan pikiran bawah sadar Anda. Itulah justru problem utamanya. Nah, lantas bagaimana caranya agar terjadi koneksi yang baik antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini? Baiklah, teman-teman, silakan simak penjelasan saya yang berikut ini. Contoh, misalkan Anda meletakkan kunci berangkas penyimpanan uang. Katakan secara batin dan mental kepada pikiran bawah sadar Anda kira-kira begini. Aku letakkan kunci berangkas ini di sini. Bangkitkan ingatanku bila aku membutuhkannya. Cukup hanya begitu saja. Nanti bawah sadar Anda akan menyimpan informasi itu dan membuat Anda teringat. Contoh kedua, misalkan Anda membaca buku penting dan Anda ingin mengingat semua informasi penting di dalam buku itu. Katakan secara batin dan secara mental kepada pikiran bawah sadar Anda kira-kira begini. Bangkitkan ingatanku terkait informasi ini bila aku nanti membutuhkannya. Contoh yang ketiga, misalkan Anda menyimpan gelang berlian di satu tempat. Katakan secara batin dan mental kepada pikiran bawah sadar Anda kira-kira begini. Aku letakkan
gelang berlian ini di tempat ini. Bangkitkan ingatanku kalau aku membutuhkannya. Niscaya bawah sadar Anda akan mengingat itu. Nah, contoh yang keempat, misalkan Anda sedang membaca banyak buku untuk menghadapi ujian akhir perkuliahan. Katakan secara batin dan mental kepada pikiran bawah sadar Anda kira-kira begini. Bangkitkan ingatanku ketika aku membutuhkan informasi ini dalam ujian akhir kuliahku. Contoh yang kelima, misalkan Anda akan melakukan presentasi di depan rekan-rekan bisnis Anda. Katakan secara batin dan mental kepada pikiran bawah sadar Anda begini kira-kira. Bangkitkan ingatanku terkait semua informasi ini ketika aku sedang presentasi rencana bisnisku. Saya pikir 5 contoh ini cukup memberi Anda pandangan dan model. Saya tidak mau memberi contoh lebih banyak. Anda bisa mencontoh dan Anda bisa berinovasi sendiri. Sobat-sobat, begitulah caranya. Sekarang saya beritahu satu hal penting. Kalau Anda bisa menciptakan model koneksi atau hubungan yang baik dan harmonis antara moda kerja pikiran sadar dan moda kerja pikiran bawah sadar Anda, pastinya Anda akan tampil dengan ingatan sangat cemerlang. Semua orang pasti akan terkagum-kagum melihat kinerja pikiran Anda. Orang pasti akan bilang bahwa Anda adalah orang cerdas luar biasa. You are a smart person. Itulah kira-kira barangkali komentar mereka. Sobat-sobat sekalian, demikian akhir pesan video saya kali ini. Selamat melakoni hari-hari baik. Saya terus mendoakan Anda agar sehat dan sejahtera, lahir batin setiap waktu. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.